Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, di mana saja berada. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Kali ini kita akan fokus pada pembahasan klaster hak sipil dan kebebasan pada bagian hak anak atas privasi. Kalau mau ayahanda dan bunda mau memperdalam, bisa dilihat pada pasal 16 Konvensi Hak Anak. Pasal ini pada saat ratifikasi pada tahun 89 menjadi salah satu pasal yang tidak diaktifkan, tetapi diaktifkan kembali sejak tanggal 11 Januari 2005. Dampaknya dengan diaktifkan ada penyesuaian peraturan perundangan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pada pasal 19 anak yang sebagai pelaku, korban, saksi, identitasnya tidak boleh diekspos ke media. Bagi mereka yang melanggar akan dikenai hukum pidana selama 5 tahun, denda 500 juta. Penjelasan ini ada di pasal 97. Begitu juga seorang hakim pada saat memutuskan, hasil putusannya tidak boleh diekspos ke media. Itu ada di pasal 61. Begitu tingginya nilai seorang anak, terutama hak privasinya. Ayahanda dan bunda, hak privasi anak ini harus kita hormati, kita hargai, dan kita harus lindungi. Ambil contoh, kalau kita mau dengan mudah melanggar privasi anak, tetapi anak tidak merasa terlanggar, karena di sana ayahanda dan bunda memiliki kewenangan untuk melindungi anak kita dari hal-hal yang menurut kita itu sangat mengkhawatirkan. Ambil contoh, pada saat ayahanda mau membelikan dompet, membelikan tas sekolah, membelikan handphone untuk anak, sebelumnya kita harus berjanji dengan mereka. Itu semua akan dibeli oleh ayahanda atau bunda dengan menggunakan uang anak atau uang ayah atau uang bunda, dengan catatan setiap hari atau setiap minggu ayahanda dan bunda akan mengecek dompet anaknya atau tas anaknya atau handphone anaknya atau kamar tidur anak. Kalau anak bersepakat dan bersedia, berkomitmen untuk menjaga hal-hal yang membuat kekhawatiran ayahanda dan bunda, dan anak setuju, dan itu yang harus dilakukan. Tapi dengan catatan, ayahanda dan bunda tidak sewenang-wenang untuk melampaui itu tanpa harus terus-menerus mengingatkan anak kita. Kembali lagi, anak kita memiliki keterbatasan untuk mengingat. Tugas ayahanda dan bunda untuk selalu mengingatkan kesepakatan bersama anak. Ambil contoh lain, misalnya kamar. Pada saat waktu-waktu tertentu, ayahanda dan bunda mengingatkan kepada anak tidak boleh masuk ke kamar ayahanda dan bunda. Kalau ingin masuk, syaratnya harus mengetuk terlebih dahulu. Begitu juga pada saat kalau kita mau memasuki kamar anak kita, kita harus menghargai anak kita.
Kita ketuk pintu dulu, kita salam, dan kita beri penjelasan apa yang akan kita lakukan di kamar anak kita. Begitu juga pada saat kita memeriksa dompet, atau memeriksa tas anak kita, atau memeriksa handphone kita. Itu semua berdasarkan kesepakatan dari awal. Tugas ayahanda dan bunda hanya selalu mengingatkan. Tidak diberi tugas untuk menghukum. Bagaimana kalau anak-anak kita melampaui perjanjian itu? Ada ruang lagi, yaitu meninjau kembali. Semua kesepakatan yang kita bangun bersama anak itu tidak kaku. Itu perlu ditinjau, disesuaikan dengan kemampuan dari anak kita. Untuk itu kita perlu diskusikan kembali. Kita perlu revisi kesepakatan-kesepakatan. Tapi yang selalu diingat adalah ingatkan kembali kepada anak kita. Ini menjadi penting. Kalau anak sudah terbiasa di rumah privasinya dihargai, terutama oleh ayahanda dan bunda, insya Allah dia akan menjadi individu yang akan menghargai privasi temannya. Baik itu di tempat tinggal, di tempat bermain, atau tempat belajar, maupun di tempat umum. Insya Allah anak ini akan menjadi individu yang dewasa. Dia akan menempati sebuah jabatan, baik itu sebagai seorang penegak hukum, baik di polisi, kejaksaan, hakim, atau di lembaga pembinaan khusus anak. Dia akan menjaga privasi orang lain. Bagaimana kalau dia menjadi wartawan? Otomatis dia akan menjaga privasi. Dia tidak akan menjual berita atas penderitaan atau terganggunya privasi orang lain. Bagaimana kalau dia menjadi seorang yang diberi amanah menjadi seorang pemimpin? Salah satu sumpah dari seorang pemimpin itu adalah menjaga rahasia. Karena dia sudah terbiasa, insya Allah dia akan menjaga itu semua. Bagaimana kalau sebaliknya? Ini yang perlu kita balik ke belakang. Banyak orang-orang yang tidak menghargai privasi orang lain. Kalau kita menemui orang-orang seperti itu, jangan kita marah dia. Justru kita rangkul dia, kita beri penjelasan, dan kita memintakan dia untuk memaafkan orang-orang yang membuat dia sampai tidak mau menghargai privasi orang lain. Ini mungkin menjadi catatan penting terkait dengan pembahasan hak anak atas privasi. Memang sangat berdampak, berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu ayahanda dan bunda, bantu dan selamatkan anak kita untuk menjaga privasi diri dia dan menjaga privasi orang lain secara otomatis. Kita lanjutkan pembahasan topik yang lain masih dalam klaster hak sipil dan kebebasan pada sesi lanjutan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.